Zaman kejadian aku dulu sekitar 2010 atau 2009 lah Kang Jin. Ya, intinya waktu itu belum banyak kafe seperti sekarang Kang Jin. Itu di situ penghuninya juga bahasanya itu ganas Kang Jin, karena di situ yang sekarang di situ biasanya fatal. Berikutnya itu tahun berikutnya banyak terjadi kecelakaan di daerah Santri Mati alias Ngeplas Subah. Ya, terus ketemu lagi di perempatan Subah juga bisa dibilang sering terjadi kecelakaan. Banyak tragedi kecelakaan di luar Kecamatan Subah, Tamanan, terus Timbang, Surodadi, dan sampai Plelen, Gringsing itu titik-titiknya kebetulan aku kan sering lewat Kang Jin. Jadi kalau kecelakaan di wilayah Alas Roban bisa dibilang banyak fatalnya Kang Jin. Wow. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri. Masih bersama saya Kang Jin, masih duduk manis. Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kalian juga sehat. Saya doakan yang sedang menonton di Kang Jin Misteri selalu diberi kemudahan dalam rezeki, dalam maupun kerjaan apapun itu yang berbentuk halalan thayyiban. Amin. Semoga penuh barokah dan berkah dunia dan akhirat. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini Kang Jin sudah kedatangan narasumber jauh-jauh dari Subah, Batang menuju ke podcast Kang Jin Misteri untuk berbagi pengalaman cerita mistis. Mas Doni ini akan berbagi pengalaman cerita mengulik sejarah Alas Roban, di mana Alas Roban ini sudah terkenal banget. Pasti kalian kan sudah tahu ya Alas Roban ini kayak apa, dan sudah terkenal di wilayah Jawa Tengah maupun seluruh Indonesia. Dan situ sangat terkenal keangkeran dan juga musibah, kecelakaan dan lain-lain, dan juga banyak makhluk-makhluk astral yang mengganggu, dan seperti warung gaib, terus Poncowati, pohon beringin putih, ya kan, di situ yang sudah terkenal keangkerannya sangat mistis banget. Dan di situ juga ada salah satu di Alas Roban, ada pohon besar namanya ini Pandawa 5. Kenapa sih kok disebut Pandawa 5? Karena pohon tersebut ini bercabang 5. Oke, seperti apa kisah ceritanya? Mari kita simak bersama dari narasumbernya langsung, Mas Doni. Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia, Alas Roban. Monggo Mas Doni cerita ini. Ya, jadi selamat malam untuk pemirsa di channel Kang Jin. Perkenalkan, nama saya Doni Setiawan dari Subah, Kang Jin. Jadi kalau saya memang dari kecil memang hidup asli domisili asli Subah pertama. Jadi cerita dari zaman dulu atau zaman dari nenek kakek saya bahwa cerita turun temurun berkembang sampai sekarang. Kalau cerita Alas Roban itu yang orang itu kebanyakan taunya Alas Roban itu Sentul, daerah Plelen itu di situ. Tapi kalau cerita sebenarnya Kang Jin bahwa Alas Roban itu Kang Jin batasan wilayah itu dimulai dari Desa Sengon. Jadi Desa Sengon itu terletak di baratnya desa saya, kurang lebih 3 kilo. Jadi mulai Desa Sengon, terus Adunuso, Subah sendiri, terus Durenlombo, Kalimanggis, terus sampai Plelen, sampai Balekambang itu masih masuk wilayah Alas Roban Kang Jin. Saya mau cerita bahwa untuk di Desa Sengon itu ke utara itu masuknya ada sebuah desa Kang Jin, namanya itu Desa Roban. Itu desa yang letaknya memang area pantai utara masuknya. Pertama itu. Dan sebelum di Desa Alas Roban itu, di situ memang ada sebuah goa. Ada yang menamakan goa tersebut adalah goa Jepang atau goa Londo. Itu kalau kita mau ke sana itu kita menyeberangi sungai. Kalau di saat kemarau memang dangkal, tapi di saat musim penghujan memang sangat rawan atau dalam. Nah itu bahaya Kang Jin. Jadi itu untuk Roban bagian barat, intinya ada sebuah peninggalan
gua Jepang atau gua Belanda di situ, Ya. Belanda itu. Terus sebelum di gua tersebut ada makam kewalian namanya Syekh Muhammad Anwar. Beliau seorang penulis kitab, itu namanya Syekh Muhammad Anwar. Terus ke timur lagi dari itu Kang Jin, dari Sengon ke timur lagi, desa Adinuso itu, di situ yang dulu pernah terjadi kebanjiran yang sangat besar waktu itu, sampai dua mobil itu sampai hanyut, sampai kalau nggak salah sampai daerah Pati atau Juwono itu, kalau nggak Kudus lah, kurang saya ingat saya itu waktu itu sudah lama banget soalnya. Ya. Yang intinya itu sungai juga masih alas roban. Terus ke timur lagi desa Subah, kampung saya. Kalau dari Subah ke kiri itu kurang lebih 6 kilo, itu masuk desa Kuripan. Sebelum desa Kuripan itu ada sebuah peninggalan zaman penjajahan dulu, adalah gua Jepang. Guanya naik kalau mau ke ke lubangnya itu. Ya. Terus itu yang Subah ke utara. Kalau ke Subah ke selatan itu tembusnya juga masih alas roban. Di situ ada desa Kumejing, terus ada desa juga tembusnya Pecalungan, itu masih alas roban juga, karena memang hutan jati di situ, masih area luas di situ. Ke timur lagi Kang Jin, di desa Jatisari, terus Kalimanggis, terus sampailah di daerah desa Tamanan. Itu kalau dari barat masuk ke kiri itu memang ada namanya sebuah tempat namanya Gunung Rindang Kang Jin. Gunung Rindang tersebut itu ada semacam makam kewalian atau semacam tokoh kejawen. Itu makamnya memang unik, karena makamnya itu batu nisannya pakai asli batu zaman dulu Kang Jin. Jadi nggak bagus kayak sekarang. Masih itu alami gitu, Bang. Masih alami Kang Jin ya. Di situ ada makam tokoh kejawen atau kewalian di Gunung Rindang. Ya. Terus ke timur lagi desa Kalibalik, itu ke utara. Itu sampailah lurus terus sampai ke utara ada desa Kedawung. Di situ juga ada peninggalan rumah Belanda, belik atau mata air. Itu juga yang terkenal dengan penunggunya. Maaf ya Kang Jin, ini bicara cerita yang berkembang di lingkungan kampung Kedawung. Itu namanya, di situ penunggunya adalah Mbah Jenggotsari. Ya, Singosari. Mbah Jenggotsari. Jenggotsari ya. Ya, itu di Belik di desa Kedawung. Ya. Kalau di daerah Subah sendiri, ini kita cerita ke barat lagi. Di Subah sendiri cerita yang berkembang itu yang Mbah Reksa itu namanya Mbah, yang kadang muncul kayak orang, kadang beliau menghilang. Itu namanya Mbah Leot Kang Jin, Mbah Leot ya. Kalau di wilayah Subah sampai Jasari sampai Kalimanggis itu Mbah Reksanya kurang lebih namanya Mbah Leot, sampai ke Pecalungan itu. Nah terus yang tadi yang di Kedawung itu Mbah Jenggotsari, yang di penunggu di Belik itu. Terus ke timur lagi Kang Jin, dari desa Kalibalik ke arah Kedawung, ke timur lagi di desa Penundan, yang kebetulan mungkin Kang Jin pernah lewat. Di situ kan Penundan terkenal dengan adanya komplek truk yang besar. Di situ bahwa ada makam kewalian namanya Syekh Jabang Bayi Kang Jin. Ya, ke timur lagi desa Timbang, itu juga masih masuk alas roban. Kebetulan di situ memang banyak lintasannya ramai di situ. Tembusnya ke arah tersono. Ke timur lagi Kang Jin, itu di desa Surodadi. Di Surodadi, di situ sekarang memang perkembangannya ramai karena banyak warung di kanan kiri jalan di Surodadi. Ke timur lagi sampailah di hutan alas roban yang terkenal dengan nama Sentul. Desa Sentul itu, di situ ada cerita warung gaib, terus juga ada motor kecelakaan sering di situ, terus ada juga keranda terbang, terus dan sebagainya. Itu cerita ini saya kebetulan ketemu dengan teman Pak Yai asli Sentul, namanya saya lupa. Itu memang
di situ banyak cerita mistis. Selain gua yang untuk pembuangan mayat dan sebagainya, memang garis besarnya itu Kang Jin, bahwa cerita yang berkembang di Jawa Tengah, bahkan di seluruh Indonesia itu, Alas Ruban itu orang banyaknya tahu di cuma di Sakal Putung atau Sentul itu Kang Jin. Tapi kalau aslinya, sejatinya Kang Jin, bahwa Alas Ruban itu dimulai dari yang tadi saya bilang Kang Jin, Desa Sengon sampai Plelen itu, ya, yang kemarin buat film Alas Misteri Alas Ruban, sampai dari Desa Plelen itu, Sakal Putung yang kemarin buat film itu, ke timur lagi ada desa namanya Sawangan. Sawangan ke kiri, ke utara itu bisa tembus ke peninggalan sejarah juga zaman kerajaan adalah wisata Balai Kambang. Di wisata Balai Kambang lewat pancuran pom bensin Plelen ke kiri bisa, lewat di Plelen Pasar bisa Kang Jin. Jadi di situ ada pemandian namanya Balai Kambang. Itu pemandian para raja atau para putri zaman dulu Kang Jin. Terus ke timur lagi Kang Jin, di Desa Gringsing, tepatnya Polsek Gringsing ke utara, itu ada makam Ki Ageng Gringsing. Ya, Ki Ageng Gringsing adalah tokoh yang sangat disegani, atau di wilayah tersebut memang terkenal Ki Ageng Gringsing itu. Lah, sebelum makam Ki Ageng Gringsing itu ada makam juga Pangeran Sabranglor. Itu di timurnya Desa Pancuran, dekat Ancol-Ancol, dekat kantor Kecamatan Gringsing berarti Kang Jin. Itu kalau makam Pangeran Sabranglor. Iya. Terus kalau cerita tentang apa Kang Jin, tentang Alas Ruban itu, kalau maaf Kang Jin ya, sebelumnya maaf Kang Jin ya, bahwa banyak cerita misteri di daerah Alas Ruban, karena banyak makam tokoh kejawen, terus banyak makam kewalian. Contohnya saya kembali ke Kang Jin, ke wilayah barat, daerah saya Subah sendiri. Di Subah sendiri itu ada makam kewalian, namanya makam Mbah Kyai Khotib Kang Jin. Ya, terus itu di satu dukuh sama saya, satu dukuh di wilayah dukuh saya, Dukuh Tarup. Terus dari Dukuh Tarup ke utara itu ada makam Mbah Singo, petilasan Mbah Singo Yudo. Ya, Singo Yudo itu tokoh kejawen. Ya, itu dulunya konon katanya sih memang tokoh sakti di zaman kolonial Belanda, Kang Jin ya. Ya, itu memang kalau menggali cerita Subah saja, jujur banyak cerita Kang Jin, banyak cerita misteri, banyak cerita sejarah. Contohnya kayak tadi aku bilang di wilayah Kedawung itu ada cerita tentang misteri tentang Mbok Rondo. Mbok Rondo itu penghuni di wilayah Desa Ketanggan. Dulu itu sebelum ada kawasan KITB Kang Jin, Desa Ketanggan itu ada papringan yang sangat lebat, sangat besar. Itu penunggunya namanya Mbok Rondo. Mbok Rondo tersebut itu nganu Kang Jin. Jadi zaman Belanda itu dia seorang wanita yang cantik, rupawan, mempesona, bahwa ketika itu dia, cerita yang beredar di sekitar Desa Ketanggan tersebut, Kedawung sekitarnya, memang itu matinya mati nggak wajar. Artinya dia jadi penghuni di situ. Terus waktu zaman kolonial di Desa Kedawung itu memang ada peninggalan lurah zaman Londo itu namanya Belanda namanya Pak Fran. Itu sampai sekarang rumahnya masih dirawat sama ahli warisnya, dirawat dengan baik Kang Jin. Pak, ada seorang lurah atau kepala desa namanya Lurah Fran itu. Itu anak keturunannya itu masih, yang cowok itu masih kelihatan Belanda Kang Jin, karena memang bapaknya Belanda Kang Jin ya. Ada terahnya gitu. Ya, ada terah Belandanya, ibunya asli Jawa Kang Jin. Asli Jawa. Ya, asli Jawa. Itu bisa dilihat kalau kita jalan-jalan ke wilayah Ketanggan, Kedawung, itu rumah beliaunya Pak Lurah Fran. Itu masih dirawat dengan baik. Rumah tersebut pakai bangunannya pakai lempeng Kang Jin. Ya, itu lempeng limasan tapi masih bagus sampai sekarang Kang Jin itu. Ya, itu untuk area Subah ke utara. Ya. Terus kita ke
Alas Urban wilayah barat Kang Jin ya. Ke tadi aku bilang meliputi Desa Singon, Durenombo, Sungkerep dan Adinuso dan seterusnya. Di Desa Durenombo sendiri itu ada pohon yang dijuluki alas alas Pandowo Ya. atau hutan Pandowo itu, karena terdiri kalau nggak salah 5 pohon, kalau nggak cabangnya itu berjumlah 5 pohon Kang Jin. Bercabang, Ya cabangnya itu hanya 5 batang istilahnya. Nah, 5 cabang itu dimasuk di Desa Durenombo itu Kang Jin. Ya, jadi memang kalau kita menelusur, kita mengulik sejarah Alas Urban itu banyak cerita, dan memang kita nggak memungkiri Kang Jin, kalau banyak orang yang tahu itu untuk Jawa Tengah bahkan seluruh Indonesia itu Alas Urban itu tanya ya cuma yang itu untuk syuting kemarin film Alas Urban itu yang maksudnya Desa Sentul Kang Jin. Nah, ternyata kalau digali Alas Urban itu benar-benar sangat luas Kang Jin. Luas banget ya. Luas banget ya. Ya itu kan kalau nominasi hutan angker 3 besar atau 5 besar kan Alas Urban masuk di 5 besar itu Kang Jin. Kalau nggak salah aku pernah lihat informasi seperti itu Kang Jin. Ya, jadi seperti itu yang bisa saya ceritakan Kang Jin sepengetahuan saya. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi Kang Jin yang mungkin masih. Oke, ya. Mas Doni, cerita ini tentang Saman mengalami misteri dari Alas Urban, apa aja sih gangguan-gangguan dari mereka itu? Yang dialami oleh Mas Doni sendiri, apa ini yang di Alas Urban gitu? Ya, berarti yang ini cerita terbuka Kang Jin ya. Terbuka, aku pernah mengalami cerita mistis, tepatnya di Desa Sungkerep Kang Jin. Sungkerep itu berarti timurnya Desa Singon. Jadi di waktu itu saya dari Batang, aku boncengan bertiga Kang Jin. Aku sama ibu sama adik saya, boncengan 3 orang. Adik saya waktu itu masih umuran SD Kang Jin. Kan tak bonceng di tengah, ibu saya di belakang. Intinya aku melaju dengan kecepatan yang lumayan lah, kurang lebih 70 cc Kang Jin waktu itu ya, kecepatan yang lumayan kenceng. Lah itu ada yang melintas dari arah selatan ke utara, sosoknya berupa wanita waktu itu di jembatan Sungkerep. Itu memang kayak saya benar-benar melihat dohirnya atau wujudnya Kang Jin, bukan bayangan, bukan nampak. Waktu itu sangat jelas. Terus saya bel tin gitu. Terus ibu saya bilang, kenapa Dan kok ngebel? Lah itu Bu, lihat nggak Bu? Terus ibu saya bilang, oh aku nggak lihat gitu. Akhirnya setelah itu melintas, baru aku bel selama 3 kali lebih, baru aku berjalan seperti biasa, karena biar nggak terjadi resiko di jalan, karena kan pantura Kang Jin. Ya setelah sampai rumah aku ceritakan sama ibu saya, adik saya kan belum paham, waktu itu masih SD kelas 4-5 Kang Jin ya. Jadi cuma mendengarkan saja. Waktu itu aku pernah ada kejadian mistis yang saya alami di Sungkerep. Terus enggak itu saja Kang Jin, aku juga mengalami cerita mistis di area Subah ke selatan. Jadi waktu itu aku dari Mbado ke arah Subah Kang Jin. Waktu itu kebetulan zaman dulu kan, jujur aku belum punya motor Kang Jin, jujur aja. Aku nggak apa adanya Kang Jin ya, bahwa aku jalan kaki di hutan jati, tepatnya masih masuk Desa Bandung ke arah Subah itu di pohon nangka itu ada suara kuntilanak panggil-panggil nama sama ketawa-ketawa. Akhirnya aku tengok ke belakang, nggak ada wujudnya, cuma suara. Aku berhenti, aku jalan lagi berapa meter, berapa langkah, saya tengok lagi nggak ada suara. Terus akhirnya aku doa sebisanya, alhamdulillah suara kuntilanak itu Kang Jin itu hilang. Akhirnya aku jalan kaki sampai Subah, sekitar itu berkisar tahun 2006 Kang Jin. Lama banget kalau yang suara kuntilanak itu.
Ya, kalau yang aku sama ibu sama adik itu berkisar tahun 2003-an Kang Jin. Ya, jadi itu yang memang apa pengalaman mistis atau misteri yang saya alami di wilayah Alas Roban atau lebih tepatnya masih masuk wilayah Kecamatan Subah dan sekitarnya Kang Jin ya. Terima kasih seperti itu Kang Jin. Iya, Ya. oke, Ya. oke. Terus yang dikatakan banyak cerita Iya, tentang warung gaib dulu ya. iya. Ini Mas Doni tahu nggak warung gaib ini sejarahnya gimana gitu kok? Ada orang yang banyak menghampiri dan makan di warung tersebut gitu loh. Ya, jadi begini Kang Jin ya. Ya. Ini cerita apa adanya. Ya, Memang apa itu bahwa sebelum film Alas Roban itu dibuat, ya, yang intinya saya kan asli, jujur kan asli orang Subah Kang Jin ya, ya. Kadang saya alhamdulillah Kang Jin, saya syukuri saya ada teman desa Sentul, Ya. ada teman desa Timbang dan seterusnya. Jadi artinya bahwa kalau cerita warung gaib itu sebelum misteri Alas Roban itu syuting itu aku pernah dengar dari teman desa tersebut. ya, Ya, yang intinya itu warung tersebut muncul seketika ketika malam-malam tertentu Kang Jin. Iya. Ya, yaitu. Jadi di warung gaib itu memang kita kalau nggak asli orang wilayah situ, orang jauh itu dikira warung biasa. Mm-mm. Tiba-tiba kita Singgah. makan, jajan di situ, minum di situ. Besoknya sudah nggak ada Kang Jin. Itu cerita warung gaib. Dan kebetulan aku sudah dengar berapa tahun yang lalu, kebetulan kok ada film Alas Roban itu kok ceritanya sinkron seperti itu. Berarti kan pembuat film itu berarti sudah menarik cerita dari atau menggali cerita dari sekitar situ Kang Jin. Ya, kalau warung gaib. Kalau yang dari saya kecil dulu kan Sentul itu apa tuh Sakal Putung itu kan jalan utama. Sekarang kan ada jalur tambahan 2 jalur Kang Jin. Iya. Jadi waktu aku masih SD, aku ke Semarang ke bulik saya. Aku kelas 2-3 SD naik bis Sahabat atau Soyo Kang Jin waktu itu. Itu memang lewatnya di jalan Sakal Putung itu ya buat untuk syuting film Misteri Alas Roban. Iya. Dan intinya di situ memang banyak kecelakaan di bawahnya warung gaib itu. Itu dari dulu Kang Jin. Aku iya. mulai SD lewat situ jalan masih satu Kang Jin. Masih satu ya. Terkenal dengan jalan Dendles karena kan jalan utama itu kan. Mm-mm. Yang intinya mobil di situ ada tugu peringatan banyak kecelakaan di situ. Itu sampai aku SMP, sampai aku SMA, sampai aku lulus SMA, sampai kerja dan sebagainya itu banyak kecelakaan di situ. Bahkan sampai sekarang Sampai itu sekarang. ya itu yang jelas memang terkenal dengan misterinya, banyak tragedi di situ Kang Jin ya. Dan ini mistisnya benar Iya. sangat-sangat kuat ya Iya, dari energi mereka dan juga dari penunggu di situ ya. iya. Memang sangat kuat sekali Alas Roban ya guys ya. Hmm. Terus kita kembali Alas Roban lagi tentang pohon beringin Poncowati beringin putih ini ya. Iya. Ini sejarahnya gimana nih Mas? Kalau Poncowati yang ada di beringin putih ini ya. ya, kalau beringin putih itu kan intinya kan maksudnya di Alas Sakal Putung itu Kang Jin. Nah, jujur karena kalau saya kan memang lebih hafalnya kan area khususnya Kecamatan Subah. Iya. Kalau di situ sih memang dari atas ke bawah terus ke kiri itu kan ada tempat pembuangan mayat zaman misterius ya, mayat Kang Jin. Yang zaman misterius itu atau zaman Petrus, terus zaman Belanda itu juga ada kesannya kan ada gua yang untuk menimbun mayat itu. Jadi itu sepengetahuan saya mendengarnya sebatas itu Kang Jin, karena memang lebih ke dalamnya itu kan di situ kan ada juru kuncinya juga. Jadi kalau kisah misterinya aku tahunya lebih sedikit karena memang lebih pahamnya di daerah Subah sendiri karena jauh dari tempat saya 40 menit dari rumahku Kang Jin. Jadi
Kalau di apa itu di Sakal Putungnya itu atau di Desa Sentul memang tadi yang aku bilang memang ada keranda terbang, ada warung gaib itu. Aku jujur cerita ini tahu dari teman saya asli Sentul. Jadi Oke. nggak apa lewat media mensos atau itu nggak dari Ya, orang situ asli ya. oke. Ya. Itu kan tadi ada juru kuncinya di Beringin Putih ya. Emang ada bisa buat pesugihan di situ ada nggak, Mas? Kalau kalau cerita pesugihan itu konon katanya sih ada, Ada. tapi aku nggak begitu memahami karena satu jauh. Yang aku lebih paham itu di area untuk wilayah Kecamatan Subah itu konon katanya di gua Belanda atau Jepang itu dan di situ ada juru kuncinya juga, namanya aku maaf. Jangan disebutkan. Oh Mas. ya. Oke. Intinya bahwa ada orang yang ngipri atau nyumbang di situ itu di gua Jepang atau gua Belanda, terus nyumbangnya itu konon katanya ini ya kan ya. Itu Dewi Serenggi atau bentuknya masih cantik tapi ratu babi hutan. Wow. Iya. Ratu Serenggi. Iya. Babi hutan. Babi hutan itu lebih masuk tempatnya itu di wilayah Kecamatan Subah kalau itu. Iya. Mengerikan sekali ya, Mas. Iya, sangat ngeri Pak Jin. Itu dari aku kecil sampai aku sekarang sudah umur tua Kang Jin ya, umur hampir 50 kan sudah tua Kang Jin. Itu memang ya ceritanya yo dari sumber dulu sampai sekarang ceritanya ya sama, masih memang berjalannya tahun, berjalannya waktu, masa yang semakin modern sekarang pun masih cerita itu tetap masih ada Kang Jin. Ya. Masih ada ya? Iya, masih ada. Enggak cuma isapan jempol saja ya. Nah, tragedi banyak kecelakaan, rombongan bis, ya kan, dari kecelakaan tragedi di Alas Roban ini bisa dibilang takdir atau ulah dari makhluk-makhluk astral atau gimana sih, Mas? Kalau boleh tahu nih, saya barangkali Mas tahu nih tragedi kecelakaan tersebut ya. Iya Kang Jin. Jadi gini Kang Jin, kalau cerita kecelakaan setahu saya ya, memang ada yang wajar, ada yang tidak Kang Jin. Ya. Yang intinya gini. Jadi kalau ini kembali ya, cerita dari wilayah Sengon ya. Sengon itu yang sering desa Sengon yang sering ada tragedi kecelakaan itu di wilayah jembatan Sengon. Ya, situ kan ada warung yang terkenal Sate Subali, ke timurnya itu ada jembatan. Itu di situ tragedi itu sering. Terus ke timur lagi Kang Jin, Sungkerep di Ciluba itu. Jadi jalannya nanjak terus dari barat ke yang ke timur nggak kelihatan. Itu sering terjadi kecelakaan juga. Terus ke timur lagi depan MTS itu kadang terjadi kecelakaan juga sekolah MTS. Ke timur lagi di Sungkerep yang aku bilang pernah melihat makhluk astral itu, aku boncengan 3 sama ibu saya, itu juga sering terjadi. Ke timur lagi dari Sungkerep ke timur Adinuso itu di depan bumi perkemahan itu memang ada pemenampakan sosok manusia berselendang, ya berselendang cantik. Itu kadang berkelebatan. Itu sering terjadi di depan bumi perkemahan Adinuso. Ke timur lagi Kang Jin di Ngeplas atau Ngeplas itu sebelum desa Subah itu ada nama tempat itu namanya terkenal dengan Santri Mati karena dulu zaman jadul dulu itu tahun 70-an atau mungkin tahun 60-an atau berapalah ya, itu ada santri yang meninggal di situ. Tapi berikutnya itu tahun berikutnya banyak terjadi kecelakaan di daerah Santri Mati alias Ngeplas Subah ya. Terus ke timur lagi di perempatan Subah juga bisa dibilang sering terjadi kecelakaan walaupun sudah ada lampu merah ya. Terus ke timur lagi di Jansari di Gilimiring itu depan gereja ya, Desa Jansari itu juga sering kecelakaan. Terus sampai di Pringapus itu juga sering. Itu untuk wilayah Kecamatan Subah. Kalau selebihnya kalau digali lagi banyak tragedi kecelakaan di luar Kecamatan Subah, Tamanan, terus Timbang, Surodadi dan sampai Plelen Gringsing itu titik-titiknya
kebetulan aku kan sering lewat Kanjeng, jadi aku bisa sedikit cerita rinci karena aku sering melintas Subah, kadang ke Teman Kendal, kadang ke Semarang itu Ya. memang yang pernah aku tahu seperti itu Kanjeng ya. Jadi seperti itu. Mungkin ada lagi Bang Jin yang mungkin Kang Jin pingin tahu info dari saya. Berarti kalau setiap kecelakaan di situ pasti fatal, Mas. Kalau kecelakaan di wilayah Alas Ruban bisa dibilang banyak fatalnya Kang Jin. Wow. Iya, sangat. Apa ini bisa jadi tumbal atau gimana nih, Mas? Jadi itu gini ya. Kecelakaan itu aku tadi dari awal bilang bahwa kecelakaan itu ada yang wajar, ada yang tidak. Atas mungkin orangnya teledor atau ngantuk lah katakanlah. Tapi ada juga yang tidak wajar karena jujur Kang Jin, aku pernah mengalami kecelakaan di desa Wuni Kang Jin. Wuni itu di timurnya desa Subah. Aku waktu itu dari timur, dari Limpung arah mau pulang. Waktu itu hujan deres, aku ditabrak mobil kijang Kang Jin. Terus sampai helm cakel sampai terlepas Kang Jin. Saking kencengnya tabrakan dari belakang aku didorong dari belakang sama kijang itu. Akhirnya aku turun sampai motor rusak, helm juga lepas, pecah. Itu memang aku merasakan ketika itu hal yang tidak wajar karena di Uni tersebut yang sekarang banyak kafe-kafe Kang Jin ya. Kalau dulu zaman kejadian aku dulu sekitar 2000 aku kecelakaan itu 2010 atau 2009 lah Kang Jin. Ya. Intinya waktu itu belum banyak kafe seperti sekarang Kang Jin. Itu di situ penghuninya juga bahasanya itu ganas Kang Jin, karena di situ yang kecelakaan di situ biasanya fatal atau parah. Alhamdulillah saya masih terlindung sama Allah, sama yang pencipta alam semesta. Saya masih diberi keselamatan Kang Jin ketika itu saya pernah merasakan di Uni pernah kecelakaan, terus di Desa Tamanan arah Kendrimas Kang Jin. Aku ditabrak motor itu, motornya di tengah jalan, terus aku melambaikan tangan, ada truk banyak, terus wah Bapak motor ini saya jatuh gitu kan. Untungnya truknya pada berhenti, akhirnya motor tak pinggirkan sendiri ketika itu. Berarti aku mengalami kecelakaan di Uni di situ, terus termasuk di timurnya Banyu Putih dulu. Itu lumayan bikin Kang trauma waktu itu. Tapi alhamdulillah saya tetap berdoa dan memohon sama Yang Kuasa, Gusti Allah, diberi keselamatan Kang Jin. Itu kebetulan yang Kang Jin tanyakan itu aku melewati masa-masa itu Kang Jin ya. Berarti Masnya sendiri orang Subah yang dekat dari Alas Ruban juga. Betul. Pernah kecelakaan sendiri. Iya, betul Kang Jin. Masih diberi keselamatan. Iya Kang Jin. Dan juga banyak tragedi kecelakaan itu pasti fatal gitu ya. Iya Kang Jin. Dan juga Kang Jin, saya tambahin lagi, aku yang lebih parah lagi kecelakaan di arah ke Kuripan. Dari Subah ke arah Kuripan. Jadi aku kecelakaan sebelum desa Kuripan, jadi jalan itu letter L Kang Jin, yang bawah nggak lihat yang atas nggak bisa melihat yang bawah, kayak letternya L. Itu aku kecelakaan parah, motornya hancur, itu terus ibu saya juga keseleo berat, saya sendiri juga keseleo berat, sampai memar, sampai itu mengelepuh waktu itu juga tempat yang angker untuk di wilayah sebelum Kuripan, ya masih masuknya sudah Kuripan lah, sebelum desa Kuripan. Aku pernah mengalami, jadi aku mengalami kecelakaan berarti ada 3 kali bahkan lebih Kang Jin. Itu yang kategori termasuk lumayan parah Kang Jin. Iya itu Kang Jin. Ini nggak main-main ya Alas Ruban ya. Iya Kang Jin. Dari dulu sampai sekarang juga masih makan korban sampai fatal. Betul Kang Jin. Meninggal dunia sudah banyak sekali, mungkin sudah ribuan, mungkin ya ribuan ya. Iya mungkin Kang Jin. Ribuan dari dulu ya. Nah menghitung secara pasti saya nggak hafal, mungkin Kang Jin. Kalau dari dulu itu ya ada mungkin Kang Jin. Oke. Mas Doni pernah melihat secara nyata nggak, saksi sebagai saksi melihat orang kecelakaan yang
parah, separah-parahnya sampai fatal ini pernah nggak ngalami melihat sendiri Oh ya, secara depan mata ini kecelakaan kayak apa Mas? iya. Jadi gini Kak Jin. Ini Kang Jin tanya bahwa saya pernah melihat orang kecelakaan atau tragedi ya, Heeh. yang katakanlah kategori mengerikan, yang intinya adalah ini flashback ya. Heeh. Zaman dulu waktu saya remaja, Mm-mm. aku masih sekolah SMA Kang Jin, itu kecelakaan yang fatal mengerikan itu di wilayah eh, Tulis, lebih tepatnya di Gorong itu, Ya. ya, Gorong. Maksudnya sekarang Kandeman. Itu truk muat tebu, terus dia apa Kang Jin? Balik Balik atau banding setir. banting setir nggak kuat, balik akhirnya itu orang yang ada di atas itu sampai badannya gepeng Kang Jin. Gepeng. Gepeng ya. Jadi badannya itu belesek Kang Jin. Heeh. Nah, badannya itu belesek. Jadi misalkan di badan ini belesek-sek gitu. Sek. Yang tengahnya itu aku melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri waktu saya mau ke Pekalongan. Waktu itu kan saya kan sekolahnya kan di Comal kan Jin. Iya. Waktu itu Waktu ya. itu ya. Di Jami, sorry maaf. Iya. Jami ya. Jadi aku naik bis waktu itu kan, naik bis 3/4. Mm-mm. Itu aku melihat sendiri sampai aku pulang itu mau makan itu sampai inget kejadian itu. Itu zaman remaja dulu Kang Jin. Lah terus perjalanan tahun setelah saya kerja di Pekalongan waktu itu Kang Jin. Intinya aku pernah melihat juga kecelakaan di wilayah Jansari, timurnya Subah, di Gilimireng di depan gereja. Terus di yang mengerikan juga di depan pasar Subah Kang Jin. Ya. Itu maaf ya Kang Jin ya, ngeri pokoknya kalau dikentuh, sangat nggak bisa tidur kita. Ya. Itu wanita kecelakaan terus sampai meninggal di depan pasar Subah. Itu kakinya patah dan darahnya banyak banget Kang Jin. Ya. Itu di depan pasar Subah. Terus di yang terakhir itu di Pringapus itu masih ikut kecamatan Subah, itu nganu Kang Jin, truk sama motor itu juga. Wah, kalau pokoknya kalau nggak pernah lihat mendingan nggak lihat lah Kang Jin. Gitu Kita ya. nggak kuasa menahan kengerian itu Kang Jin. Itu di Sampai kenapa itu mengerikannya tuh? mengerikannya itu kan, jadi truk tronton besar itu motor nyebrang nggak lihat-lihat Kang Jin. Heeh. Dari arah barat kalau nggak salah, itu kan motor dari arah selatan mau ke timur juga kan. Itu dari itu ya, motornya kayak kegiles itu Kang Jin. Lidis. Iya. Orangnya lidis. Iya, orangnya Darah bercacaran ya. ya, ngeri Kang Jin. Kalau melihat langsung nggak biasa, pokoknya nggak bisa tidur lah istilahnya. Nah, itu Baunya pasti amis banget ya. amis banget Kang Jin. Itu di desa Pringapus ya. Karena aku orang Subah asli, kecil dari kecil di Subah, aku lebih hafalnya di titik-titik itu. Oke. Ya. Walaupun mungkin titik yang lain sampai pelayanan sedikitnya tahu, tapi nggak bisa secara gamblang seperti ini Kang Jin ya, karena di luar kecamatan ya. Ya itu Kang Jin. Oke. Ya. Apa sih yang mereka minta? Kenapa sampai sekarang masih makan korban-korban dari kecelakaan sampai fatal di wilayah Alas Roban? Apa yang mereka mau itu loh? Dan sampai sekarang masih terjadi tragedi kecelakaan di Alas Roban. Apa yang mereka mau Mas gitu loh? Ya. Jadi kalau menjawab pertanyaan Kang Jin, Heeh. apa katakanlah makhluk astral atau penghuni yang mereka inginkan atau yang mereka harapkan dari mereka terjadi itu katakanlah bisanya menjawab itu yo, kalau bahasa yang mudah dipahami itu yo, bahasanya itu mereka cari teman. Kalau itu, tapi kalau lebih detailnya saya nggak bisa ceritakan sini ya, karena kebetulan saya kan di Subah sebagai orang biasa lah kan sih ya. Orang biasa, bukan katakanlah ahli spiritual atau paranormal kan sih. Jadi sepengetahuan saya
ya bahasa enaknya itu mungkin untuk di alamnya sana tambah teman atau Penduduk. konco gitu atau penduduk gitu kan Kang Jin ya. Itu mungkin hanya itu Masya Kang Jin ya. Allah, Ya, mudah-mudahan yang iya Kang Jin. korban-korban kecelakaan kita doakan sama-sama ya teman ya. Iya ya. Mudah-mudahan mereka tenang di alam sana dan Iya. dapat kiriman-kiriman doa dari Amin Kang Jin. masyarakat ya Mas ya. Karena Iya. memang jalur Alas Urban ini sangat rawan sekali. Iya. Jalurnya ini kan melingkar gini-gini ya, Iya. naik atas Iya, gitu. jalannya jalan apa naik turun Naik terus juga turun ya. tikungan banyak Kang Jin. Nah, yang banyak eh, orang luar kota itu akan apa kadang terkecoh dengan jalan yang nukik gitu kan Iya. Jin ya. Yang Mm-mm. naik turun yang sangat luar biasa Kang Jin ya. Mm-mm. Nah, itu. Ada pantangannya nggak Mas? Pantangan lewat dari Alas Urban biar nggak kecelakaan Oh ya, gitu. Apa jadi yang harus kita waspada gitu? iya Kang Jin. Jadi gini Kang Jin, ini apa istilahnya saya sebagai warga Subah Ya, khususnya untuk saya sendiri ya, pokoknya resepnya itu satu kita ya pokoknya sebelum apa berangkat itu doa sebisanya. Kalau eh, kalau saya pribadi Kang Jin, bahwa saya sendiri seringnya di setiap jembatan saya ngebel itu Kang Jin, oh ngebel ya, klakson. ya klakson atau ngebel tin tin gitu, Ya. karena konon katanya ini saya juga dikasih eh, tahu Wejangan. ya tahu sama pendahulu kakek nenek atau Iya. teman-teman yang lebih sepuh atau lebih tua itu eh, seperti itu. Jadi mereka misalkan masih nongkrong masih ngobrol, dia nggak misalkan lu di bel biar pergi, itu konon seperti itu kan Jin ya. Berarti mending-mendingnya kita klakson dulu ya untuk menghormati karena mereka itu ada barangkali mereka masih Iya. nongkrong ataupun masih ngobrol atau Iya. lewat. Kita kan nggak lihat, kita nggak Betul. tahu kan jalur Alas Urban ini gelap, kita setidaknya klakson. Iya betul. Dan jangan lupa nih dari rumah baca Bismillahirrahmanirrahim agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah Amin. Bismillah aja nggak apa-apa, nggak perlu Amin. kita panjang lebar berdoa, nggak apa-apa Bismillah aja kalau yang nggak bisa doa yang lain gitu ya Mas. Iya. Oke Mas, Allah mudah-mudahan penuh manfaat ya Mas ya. Oke, Amin. kita kembali masalah tadi yang bercabang 5 ya. Ini misterinya apa sih Mas yang bercabang 5 ini? Iya. Jadi pohon Pandawa dijuluki punya cabang 5 atau ada yang mengatakan bercabang 5, ada yang mengatakan jumlahnya 5. Ya. Karena hutan yang lumayan itu di desa maksudnya di desa Duren Lombok itu atau Duren Sari itu yang intinya cabangnya 5 itu memang nama itu diambil dari tokoh pewayangan Kang Jin. Oh, pewayangan. Iya, tokoh Pandawa pewayangan. 5 itu. Ya, iya. Jadi aku pernah ketemu teman kampung daerah alas atau hutan tersebut, memang sepengetahuan saya itu Kang Jin ya. Nah, jadi julukan itu diambil dari nama pewayangan karena cabangnya 5 atau jumlahnya 5 Kang Jin. Oke, gitu aja. Ya, Mas. ya Kang Jin. Barangkali Masa di situ punya teman di Alas Urban yang asli Alas Urban juga Iya. ada juru kuncinya. Bisa nggak Mas konfirmasi dengan beliau-beliau yang tahu Alas Urban seperti juru kunci itu, bisa nggak Mas kalau saya ke situ Masnya nganter itu, bisa nggak Mas? Insya Allah Kang Jin, kalau suatu saat Kang Jin silaturahmi ke tempat saya atau berkunjung ke tempat saya, insya Allah nanti ada waktu longgar bisa saya temukan dengan juru kunci yang pernah saya kenal Kang Jin. Oke, Iya. mudah-mudahan diberi kelancaran ya Mas ya. Amin Kang Jin. Niatnya dari rumah silaturahmi, Ya. mudah-mudahan saya akan mencoba silaturahmi dengan beliau, juru kuncinya di Alas Urban dan juga asli dari Alas Urban. Nah, temennya Mas kan ada ya Mas ya? Ada, maksudnya ya artinya kan masih masuk kecamatan Subah ya, masih asli Iya. Kang Jin. Iya. Oke guys, inilah cerita dari Mas Doni ya. Semoga penuh manfaat dan penuh hikmah kita semua. Tragedi sejarah Alas Urban ini mistisnya, sejarahnya sangat kuat sekali. Dan di situ juga ada makam-makam aulia, Tokoh makam syekh,
toko kejawen. toko kejawen, Iya. dan memang betul banget mereka berseliwangan, berlewatan, banyak makhluk-makhluk astral mengganggu yang berlewatan di jalur alas urban. Betul. Karena kita setidaknya menghormatilah dengan mereka, karena mereka itu ada klakson lah. Mudah-mudahan kita dimanapun kalian berada, kita melewat suatu saat di alas urban, kita klakson. Bismillahirrahmanirrahim, dari Iya. rumah, bismillah, sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu lindungan Amin. sama Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya bangsa jin kita bisa melihat, mereka pun bisa melihat kita. Ini alas urban ini sangat kuat sekali, sampai sekarang pun masih makan korban kecelakaannya, Mas. Iya. Mudah-mudahan kita doakan bareng-bareng ya dari korban-korban kecelakaan ya. Oke, Mas Doni, kita Iya, Jin. sudah panjang lebar bercerita tentang alas urban. Apa yang pelajaran kita petik ini, Mas? Pelajaran kita petik dari yang tadi saya ceritakan, Kang Jin, bahwa ketika kita melintas di alas urban atau hutan alas urban, kita sebaiknya selalu ingat bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Kita memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Kita di setiap perjalanan kita utamakan, Kang Jin, kita selalu bermunajat dalam hati. Itu jujur yang saya laksanakan seperti itu, Bang Jin. Iya. Cukup ya? Cukup, Kang Jin ya. Oke guys, pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kanjin Misteri yang akan mengundang narasumber yang mempunyai banyak pengalaman cerita mistis. Insya Allah saya akan bersilaturahmi di alas urban bersama Mas Doni untuk mengupdate juru kunci maupun orang asli alas urban. Pokoknya saksikan terus, jangan sampai ketinggalan. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah perlindungan sama Allah Ta'ala. Dan sampai sini saya pamit, Kanjin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia.